masuk ke halaman tafsir. Selanjutnya kita masuk ke sumber data atau tempat sebagai penyimpanan data. Di sini kita bisa membuat tempat data baru atau bisa menggunakan sumber data yang sudah disiapkan ya. Kembali ke halaman tafsir, di sini kita pilih create dan bisa memilih membuat aplikasi atau database. Di keduanya itu ada pilih masing-masing, dan karena kita sudah mempunyai database, kita memilih yang sudah existing data. Selanjutnya bisa membuat namanya dan juga memilih kategori. Selanjutnya kita memilih tempat data yang akan digunakan atau yang sudah dibuat. Kiri terdapat bagian-bagian untuk nantinya digunakan setting. Selanjutnya ini adalah bagaimana saya men-setting untuk tampilan dari sistem yang saya buat. Di bagian info bisa untuk men-setting tema seperti yang ada di gambar, warna, logo, banyak pilihan logo yang ada, dan kita bisa custom seperti yang saya gunakan. Untuk custom kita harus mengupload gambarnya. Selanjutnya juga ada background image, disitu juga ada pilihannya dan juga dapat custom. Dan semua setting yang kita lakukan sekecil apapun, jangan lupa untuk save agar selalu terupdate. Selain itu juga ada menu header dan footer, yaitu untuk mengatur tampilan sistem, bagian header dan footernya, ataupun juga mengatur style warna untuk tampilan sistem. Ada bagian layar untuk menampilkan tempat tinjau. Di situ ada pilihan mobile, tablet, dan juga desktop. Jadi kita bisa memantau setiap update yang kita lakukan. Selanjutnya untuk bisa menampilkan setting seperti itu, kita harus ke data. Misalnya data kerjasama mitra, kita masuk ke bagian view columns untuk mengatur tampilannya. Dan di sini ada columns yang terhubung langsung dengan spreadsheet yang sudah kita buat. Dan juga bagian tipe itu adalah bagaimana kita mengatur tampilan pada sistem. Banyak sekali pilihannya. Misalnya pada bagian ID saya memerlukan formula karena ingin menggabungkan atau menghubungkan antara ID dan juga kategori.
memasukkan edit untuk memasukkan nilai yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada konsesi yang selanjutnya juga ada bagian input mode. Kita bisa memilih drop down atau buttons dan lainnya. Jangan lupa untuk selalu simpan setting yang kita buat. Seperti ini contoh tampilan ID yang sudah kita setting menggunakan formula, sehingga kategori yang kita pilih nanti akan otomatis terhubung dengan ID. Selanjutnya untuk tampilan mitra pada tipe berbentuk teks, jadi itu harus dimasukkan secara manual. Pada tipe berbentuk teks dimasukkan secara manual. Dan untuk tampilan seperti ini menggunakan mode input button. Selanjutnya pada menu UX atau user experience. Di sini kita bisa setting bagian menu atau tampilan untuk pengguna. Kita bisa mengatur nama tampilan, misalnya seperti ini. Jangan lupa setiap perubahan yang kita buat harus di-save agar data terupdate. Kita juga bisa mengatur bagaimana tipe tampilan, bagaimana penempatannya. Selain itu ada pilihan banyak lainnya, dan juga kita bisa mengatur bagaimana icon tampilan pada step data yang ingin kita masukkan pada sistem. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana contoh pengisian pada sistem menggunakan data dari tempat magang saya. Data akan otomatis terupdate. Sebelumnya saya sudah mengatur agar mitra di bagian data dokumen mitra ini secara otomatis terhubung dengan data kerjasama mitra sebelumnya. Pada bagian ini sebenarnya